Kata-kata kita ada kuasa. Doa kita ada kuasa. Tentunya kita akan bicarakan bagaimana membangun kuasa ini. Bukan mungkin saudara akan pulang ke rumah, mulai kita lakukan. Mungkin soal mulai doa, tetapi belum tentu akan terjadi. Tetapi saudara, saya mau ajarkan bagaimana kita mulai berdoa dalam kuasa. Pertama, kita harus mengerti apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Markus 16 ayat 16. Sebelum Tuhan Yesus diangkat dan balik ke surga, dan dia berkata kepada murid-muridnya yang sedih melihat dia kembali ke surga, tetapi dia mulai katakan ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, bukan pendeta. Saudara percaya Tuhan Yesus? Tanda-tanda ini akan menyertai saudara. Dengar, amin. Saudara percaya Tuhan Yesus? Tanda-tanda ini akan menyertai. Tanda-tanda apa? Mereka akan mengusir setan. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nomor satu. Kedua, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, itu bahasa roh. Bahasa roh. Ketiga, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru mereka. Ketiga, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan, ini tanda-tanda orang yang percaya. Bukan pendeta saja. Ada di tangan kalian. Di dalam nama Tuhan. Bukan kitanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis itu harus takut. Tiga hal yang penting sekali. Kalau tantangan itu datang dari iblis. Iblis tidak lain mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara harus tahu. Saudara harus berperang. Saudara tidak boleh izinkan ayo terjadi, susah, sakit melulu, miskin terus. Itu bukan kehendak Tuhan, saudara. Kurang terus, nggak cukup terus. Itu bukan dari Tuhan. Tentunya kita harus lakukan tanggung jawab kita. Misalnya membawa perpuluhan, berdoa. Tetapi kalau kita sudah lakukan yang kita harus lakukan, masih terjadi, berarti kita harus berperang. Amin, saudara. Berarti kita tahu ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mau umatnya sampai begitu. Perang sudah. Nah, satu-satunya yang bersenjata adalah dekat dengan Tuhan. Melawan iblis. Tuhan tidak izinkan iblis yang terlalu besar menekan kita. Kalau iman kita belum sampai. Tuhan tuh baik. Semua aktivitas iblis tuh ada persetujuan Tuhan. Ngerti nggak? Bukan iblis yang besar yang kita nggak mampu Tuhan izinkan, nggak bisa. Mereka tuh nggak bisa sembarang menyerang kita, nggak bisa. Menindas kita nggak bisa. Dengar baik-baik. Tuhan hanya izinkan kalau kita dalam ujian sesuai dengan iman kita, kecuali kita jatuh dalam dosa nggak bertobat-tobat, sorry deh, itu iblis yang paling galak akan datang gitu. Ngerti nggak? Tapi selama kita hidup takut akan Tuhan, hanya ranking tertentu. Kalau kita masih ban putih, dikasih iblis yang ban putih juga. Kalau kita udah ban kuning, ya mungkin dia ban putih agak lebih sedikit. Kenapa? Kita dilatih untuk berperang. Kita dilatih untuk pakai kata-kata kita untuk berperang, saudara. Kita udah ban hitam, wah. Iblisnya juga ban hitam. Nah, sewaktu kita bertumbuh terus di dalam kekudusan, maka kita akan melihat peperangannya lebih besar, tetapi upahnya juga lebih besar. Dua hal. Kata-kata kita itu. Bagaimana kita lontarkan, itu nggak ada. Kita tengking setan gini ya, Tuhan, tolong Tuhan, usir nih dalam nama Yesus. Gitu nggak tengking setan? Ada anjing yang galak. Lu jangan gigit gua tuh anak Tuhan. Gitu. Atau dia setan dalam nama Yesus. Enyah, betul kan? Itu yang Tuhan mau. Bukan kita sayang-sayangin setan. Tolong lu jangan ganggu gua ya. Iblis mah nggak tahu kalau gitu, nggak kenal itu. Dia lebih senang dia gangguin. Sudah, kenapa mau ajar ini? Karena kita tuh banyak yang terlalu baik sama setan. Dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada kompromi. Amin, saudara. Nggak ada banyak bicara. Lu nih yang buat gua susah. Apalah, nggak tahu misalnya. Enyah dalam nama Yesus. Amin. Anak kita yang kadang cerewet nangis. Itu kadang-kadang tertindas. Pakai dong otoritas sebagai orang tua.
Aku urapi, aku tengking tuyul dalam nama Yesus. Nyah, lu yang bikin anak gua nangis-nangis, keluar. Kita mungkin nggak usah tahu namanya lah, iblis kita nggak perlu ingat namanya. Jangan tuyul namanya siapa ya? Keluar, nggak usah. Yang membuat anakku keluar dalam nama Yesus. Amin saudara. Masalahnya maaf sekali, saya percaya gereja banyak mengajar tentang confession, pengakuan. Tapi pengakuan yang Tuhan ajarkan. Nah sekarang masalahnya gini. Kenapa setelah pengakuan masih tidak terjadi? Kita suka tuh kalau pengakuan. Berkat Tuhan melimpah di atas. Bakul-bakulku penuh. Kita suka tuh pengakuan kayak gitu ya kan. Aku berikan tingkap-tingkap langit terbuka. Berberkati. Senang gak? Senang loh orang kok banyak pengakuan. Tapi udah 5 tahun tetap aja kok gak jadi. Dengar. Yang Tuhan ajarkan pengakuan. Nah ini yang selalu menjadi orang kecewa nih. Bagaimana doanya nih? Bukan untuk keinginan kedagingan. Untuk memuaskan kedagingan itu bukan kehendak Tuhan. Otoritas digunakan untuk apa? Untuk melawan iblis. Otoritas digunakan untuk menentang penindasan dari musuh. Dengar. Firman Tuhan dipakai untuk apa? Untuk membebaskan orang lain. Untuk kalau iblis datang yang bukan kita tengking. Itu otoritas. Bukan untuk ke hawa nafsu kita.